Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1 di subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di pembelajaran 2 kita akan belajar informasi tentang perkembanganku. Di halaman 62 sampai dengan 63. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, adik-adik masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita membuat beberapa pertanyaan tentang pertumbuhan kita sejak bayi atau sejak lahir, ya. Nah, kita kan adik-adik kan sudah bertanya kepada ayah ibu ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan informasi yang sudah kita peroleh untuk menuliskan cerita tentang perkembangan diri adik-adik, ya. Karina kasih contoh di sini hasil wawancaranya. Menurut ibuku, saat lahir berat badanku hanya 2,4 kg. Ibu sangat khawatir ketika itu karena beratku di bawah rata-rata. Namun, ibu memberikanku ASI eksklusif selama 6 bulan dan memberikan aku makanan pendamping ASI yang bergizi. Sehingga ketika aku berusia 6 bulan, berat badanku sudah sama seperti anak lainnya. Aku mulai bisa merangkak pada usia 8 bulan dan mulai berjalan di usia 11 bulan. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada informasi ketika lahir berapa beratnya, kemudian pertumbuhannya, kapan mulai bisa merangkak dan mulai bisa berjalan. Kalau adik-adik ada informasi tambahan dari pertanyaan adik-adik sebelumnya, boleh ditambahkan juga. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Nah, pastinya sangat senang ya adik-adik melihat, mendengar perkembangan tubuh kita sejak kecil. Ya, seperti kita mengenang waktu kita masih kecil dulu ya. Nah, dengan begitu kita harus berterima kasih kepada ayah dan ibu karena sudah merawat kita dengan baik, ya. Lalu apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Iya, aku mendapatkan informasi kapan mulai bisa merangkak dan berjalan. Seperti di sini ada informasinya usia 8 bulan dan berjalan mulai usia 11 bulan. Nanti disesuaikan dengan cerita sebetulnya keadaan adik-adik ya, berdasarkan informasi dari ibu atau ayah. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!